Di video ini saya akan coba analisa fundamentalnya saham PBID melalui laporan keuangan 4 tahun terakhir. Di video ini saya juga akan mencoba menghitung kisaran harga wajarnya saham PBID melalui proyeksi dividen tahun 2023. Tapi sebelum videonya saya mulai, saya punya info nih. Saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa layak invest? Karena 3 saham yang saya bocorin, fundamentalnya tuh mewah, valuasinya masih murah, dan prospeknya cerah. Bocoran 3 saham yang layak invest ini bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Anda bisa akses sekarang juga, atau bisa juga nanti Anda akses setelah selesai nonton setelah nonton video ini. Nanti akan saya ingetin di tengah atau di akhir video. Oke, kita mulai ya. Video ini direkam 14 Maret siang hari ya, habis duhur, closing di 1550. 14 Maret 1550. Oke. PBID ini kemasan plastik ya sektornya. Jadi usahanya tuh produksi kemasan plastik, kayak misalkan kita beli nasi padang, beli nasi goreng kan pakai itu tuh, pakai apa? Pakai bungkusan kan. Nah, itu kira-kira itu salah satu produknya si saham PBID ini gitu ya. Oke, kita masuk ke topik pertama, ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Selama 2022, ekuitasnya PBID itu 2,3 triliun. Kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya, 2,1 triliun, 1,8 triliun, 1,5 triliun, maka ekuitas di 2,3 triliun sekarang itu adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Kita sekarang pindah ke laba. Labanya yang sekarang 352 miliar. Kalau kita bandingin ke tahun sebelumnya 403 miliar, lalu 371 miliar, 222 miliar, maka 352 miliar ini laba yang nggak paling besar. Bahkan kalau dibandingin tahun terdekat, tahun sebelumnya, dia turun 15%. Dibandingin 2 tahun sebelumnya, 2020, 371 miliar, dia juga masih terendah. Tapi untungnya kalau dari 4 tahun terakhir dia nggak paling terendah, karena paling terendah di 2019. Nah, di sini secara laba jadi turun ya, secara laba menurun gitu. Nah, sebelum kita bahas turun temurun, alasannya detailnya kita agak bisa menebak sendiri penyebabnya. Contoh dari 2019 ke 2020 itu kan lagi pas pandemi. Pas pandemi orang apa? Belanja dari rumah semua, online. Ya barang ya segala macam. Nah, untuk makanan juga orang pada mesen Gojek segala macam, GoFood segala macam. Sehingga penggunaan plastik jelas meningkat. Makanya dia meningkat 67%, wajar. Yang hebatnya di 2021 ya, ternyata masih melanjutkan peningkatan 11%. Sehingga pas 2021 ke 2022 ya, sekarang saat video ini dibuat udah di Maret 2023. Sebenarnya turunnya itu nggak apa-apa, karena ya setidaknya nggak sampai turun ke 222 miliar kayak tahun 2019. Setidaknya turunnya di 350 miliar, meskipun setidaknya kalau misalkan turun ya balik ke 371 miliar gitu, kayak ke masa-masa awal pandemi gitu kan. Karena meskipun orang sekarang udah pandemi udah selesai, tapi kan habit orang belanja online mungkin masih ada yang ngebekas gitu. Tapi turunnya sampai 352 miliar ya, nggak balik ke 371. Kalau saya pribadi, ternyata kayak turunnya jauh juga ya, kirain mah sama gitu, kirain mah ke 371 gitu. Turun-turunnya Covid saya kira turunnya ke 371, ternyata ini sampai ke 352 gitu. Jadi turun memang, tapi nggak parah. Tapi turunnya normal juga ya, agak turun dari normalnya gitu kan. Normalnya kan kira-kira enaknya mah turunnya kebalik ke
pas pandemi lah, meskipun nggak 400 miliar lagi ya, tapi setidaknya turun ke pas pandemi lah, jangan ke 350 miliar juga gitu. Ini hanya pendapat saya pribadi ya, saya belum mendalami PBID sedalam-dalamnya gitu. Jadi secara ekuitas membesar, bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir, tapi secara laba untuk tahun ini turun 15% daripada tahun lalu. Jadi kalau secara fundamental, kan tadi di depan saya janji bahas analisa fundamentalnya. Fundamentalnya nih ya normal aja, nggak mewah, nggak jelek juga. Kenapa normal ya? Karena ekuitasnya membesar. Kenapa nggak jelek ya? Kenapa nggak jelek gitu gara-gara labanya turun ya? Karena ekuitasnya masih membesar gitu. Tapi kenapa nggak bagus banget ya? Karena labanya menurun gitu ya. Oke, selesai tuh soal analisa fundamentalnya. Sekarang kita masuk ke valuasi. Bagaimana valuasinya? Apakah masih murah? Bagaimana dengan kisaran harganya? Apakah masih wajar? Nah, sebelum ke situ, ini udah 6 menit dan Anda masih nyimak. Saya anggap video saya ada manfaatnya meskipun mungkin sedikit banget gitu ya. Jadi saya minta tolong ke Anda, kalau Anda nggak keberatan, tolong like video ini dan tulis PBID di komen. Saya ulang, like video ini dan tulis PBID di komen. Terima kasih banget buat Anda yang mau ngelakuin 2 hal tadi. Semakin banyak yang ngelakuin, semakin saya semangat untuk sering membuat video. Kalau dikit ya kadang-kadang jadi malas sih ngelakuinnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik dividen. Topik dividen ini adalah alat yang saya gunakan untuk menghitung valuasi. Jadi setiap investor punya jurus masing-masing, punya sudut pandang masing-masing, punya tool masing-masing. Nah, kalau saya pribadi menggunakan dividen. Dividen itu apa? Dividen itu bagi-bagi keuntungan. Kan sebuah saham itu kan punya perusahaan. Nah, perusahaan itu kan menjalankan bisnis. Menjalankan bisnis kan dapat keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagi-bagiin nggak ke investornya? Kalau dibagi-bagiin, dari situlah saya berangkat untuk menghitung valuasinya, untuk menghitung harga wajarnya. Gitu ya. Oke. Di 2019 dia punya keuntungan 119. Yang dibagiin ke investor 59. 59 itu 50% dari 119. Nah, rasio berapa persennya itu sering disebut DPR. Jadi bahas dividen, simpelnya bahas DPR. 2019 DPR 50%, 2020 50%, 2021 50%. Kalau ditanya 2022 kira-kira laba yang dibagikan berapa DPR-nya? Sangat mudah kita untuk menjawab 50%. Oke. Nah, keluar deh tuh. Jadi, murahnya PBID itu ada di 941. Atau di harga 1550 sekarang tuh udah kelewat 39%. Lalu harga PBID yang wajarnya, tadi kan murah nih. Ya, murah. Ini yang wajarnya nih. Itu ada di 1411. Atau di harga 1550 yang sekarang itu masih ada di range wajar, baru kelewat sekitar 9%. Lalu untuk mahalnya PBID atau biasa saya jadikan patokan bisa mulai TP kalau saya mau mindahin dananya, itu ada di 1882. Atau di harga sekarang masih ada potensi sebesar 21%. Jadi kalau Anda nanya ke saya, Anda datang ke saya saat ini, detik ini juga Anda nanya, saya mau masuk ke PBID nih, di harga sekarang 1550, itu gimana ya valuasinya? Maka jawaban saya adalah 1550 untuk saham PBID di detik ini, hari ini, disebut murah udah enggak. Disebut wajar masih ada. Dan baru kelewatan 9% dari harga wajarnya. Nah, saya akan jawab seperti itu. Jadi keputusannya Anda akhirnya mau masuk apa enggak. Buat Anda yang belum masuk sama sekali, itu terserah Anda. Oke. Jadi udah saya penuhi 2 janji saya di awal nih. Analisa fundamental udah saya kasihin, ya, normal aja, nggak mewah, nggak jelek juga. Valuasinya juga udah saya kasihin barusan, yaitu masih ada di kisaran harga wajarnya, baru kelewat 9%. Ya, sekarang kita bahas prospeknya. Prospek di sini prospeknya tuh maksudnya prospeknya seandainya Anda udah beli
udah jadi holdernya, lalu pengen ngehold, kira-kira gimana prospeknya? Nah, prospek saya nggak bisa untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, nggak. Prospek saya deket-deket aja, tapi juga nggak deket banget sampai ke hitungan jam atau hitungan hari. Prospek saya untuk sampai 2 tahun ke depan, yaitu sampai 2024. Di mana di 2024 nanti PBID akan membagikan dividen untuk keuntungan selama 2023. Dari situlah nanti saya akan berangkat untuk menghitung resiko ngehold 2 tahun dan positifnya kalau ngehold selama 2 tahun. Kita mulai ya. 2023 kira-kira ekuitasnya naik berapa? Ya, di sini ada sempat naik 17%, terus naik 20%, terus naik 7%. Saya akan pakai, nggak usah di antara 3 ini, nggak usah juga rata-rata. Saya akan pakai seandainya tahun depan stabil gini-gini aja gitu ya. Jadi saya akan pakai katakanlah tahun depan cuma naik 1% ekuitasnya. Lalu book value buat apa nih ngitung? Book value untuk kita tahu kira-kira kalau misalnya terjadi penurunan harga, itu kira-kira parahnya segimana sih gitu. Saya akan pakai PBV terendah selama 4 tahun. Ya, PBV ini sempat 1,1, sempat 1,4, sempat 1,3, sempat 1. Saya akan pakai PBV 1, di mana PBV 1 adalah PBV saat 2020. Lalu laba, nah ini laba yang agak membingungkan. Kenapa? Karena ini ternyata sekalipun turunnya ternyata lebih parah dibandingin tahun 2020. Ya, yang tadi saya bilang, kirain saya mah kalau turun balik ke 370-an, ini ternyata balik ke 352. Nah, jadi di sini saya akan pakai cerita, pakai asumsi bahwa seandainya misalkan labanya gini terus, artinya di 350 miliar terus gitu tahun depan. Jadi saya akan tulis ceritanya 1% lagi. Lalu dividennya, DPR-nya 50% lagi ya. Ini bagian dividen, bagian DPR-nya gampang nebaknya. Nah, oke, udah keluar. Jadi, kalau kita mau ngehold PBID atau Anda baru mau beli PBID dan punya plan untuk setidaknya ngehold sampai 2 tahun ke depan, sampai 2024, sampai 2024 melakukan pembagian keuntungan selama tahun 2023. Maka resiko turun harganya itu minus 19,27. Resiko ya. Namanya resiko ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, nggak akan pernah terjadi turun sampai minus 19,37 dari harga sekarang. Kemungkinan kedua, beneran terjadi suatu hari turun sampai minus 19,3 dari harga sekarang. Atau kemungkinan ketiga, turun lebih parah. Nah, jadi untuk resiko, pahami bahwa ada 3 kemungkinan dan gak ada yang tahu pasti tentang PBID akan kemana. Oke, jadi secara resiko, secara harga penurunannya itu minus 19,37. Dari mana? Karena minus 19,37 adalah PBV satunya untuk tahun di 2023. Kenapa pakai 1? Karena 1 adalah PBV terendah selama 4 tahun terakhir, yaitu pas pandemi. Nah, menurut Anda sendiri, mungkin nggak PBV-nya si PBID akan turun ke 1? Nah, itu Anda yang jawab sendiri. Misalkan bagi Anda, ya PBV 1 itu kan pas pandemi. Pandemi memang di kedepannya akan terjadi lagi. Nah, itu jawabannya balik ke Anda kan. Anda bilang, nggak mungkin lah pandemi balik lagi. Ya, Anda benar. Atau Anda bilang, ya bisa-bisa aja sih pandemi terjadi lagi, makanya masang PBV 1 masuk akal juga. Itu juga benar gitu. Jadi nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah gitu ya. Namanya juga menerka secara harga, secara tahunannya. Oke, jadi secara harga, kalau mainan secara harga, dengan setuju bahwa PBV 1 yang dijadiin acuan harga terendah, maka secara harga minusnya 19,37 resikonya selama 2 tahun ke depan.
Tapi yang agak hampir pasti, ya saya nggak berani bilang saya nggak berani bilang pasti 100%, adalah Anda selama ngehold 2 tahun Anda dapat 12,2%. Jadi Anda punya duit 100 juta sekarang, Anda beli PBID nih semuanya nih di harga 1550. Lalu Anda hold sampai 2024, sampai di mana di 2024 itu melakukan pembagian dividen hasil keuntungan selama 2023. Anda masukin 100 juta itu Anda dapat 12,2 juta. 100 jutanya utuh, 12,2 jutanya Anda dapat. Nah, sekarang saya balikin ke Anda. Dengan agak hampir pasti Anda dapat 12,2 juta dalam 2 tahun. Tapi punya resiko jikalau amit-amit pernah turun ke PBV1 yaitu minus 19,37%. Menurut Anda worth it apa enggak? Menurut Anda berharga enggak Anda masukin uang Anda ke saham PBID? Nah, itu jawabannya terserah Anda. Gitu ya. Kalau Anda bilang itu kan 19,37 enggak mungkin lah tercapai, ya Anda benar. Atau kalau Anda bilang ya itu baru resiko, siapa tahu turunnya lebih dalam, Anda juga benar. Ya, atau Anda bilang wah kalaupun turun 19,37 juga saya nggak apa-apa lah, orang saya nggak niat jual sahamnya, saya cuma ngincer dividennya doang 12,2 selama 2 tahun, saya nggak apa-apa kok. Nah, Anda juga benar. Jadi setelah saya berikan prospek secara proyeksi dividen sampai 2 tahun ke depan, ngehold sampai 2 tahun ke depan, saya balikin lagi ke Anda, terserah Anda mau ngapain. Gitu ya. Sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini, silahkan subscribe channel Saham Nyantai, channel YouTube yang menganalisa saham, tidak berusaha untuk pom-pom, tidak juga berusaha untuk tebar feel. Normal-normal aja kita mah. Silahkan subscribe channel ini. Lalu sebagai pengingat, buat yang mau bocoran 3 saham yang like invest, yang karena fundamentalnya mewah, ya kalau tadi PBID, ekuitasnya doang yang membesar tapi labanya menurun. Ya ini bocoran 3 saham saya ini fundamentalnya mewah, jadi ekuitasnya membesar, labanya meningkat, terus valuasinya juga masih murah, ya masih murah, dan prospeknya juga cerah. Silahkan akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.